perkenalkan nama saya Cherry Brutarigan dengan NPM 2309149. Kali ini saya akan membuat video mengenai peran dan kompetensi guru untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang ditugaskan oleh dosen pengampu saya, Ibu Polintan Rohulina MPD. Selamat menyaksikan! Peran dan kompetensi guru adalah dua hal yang harus dikuasai seorang guru untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pembelajaran, serta dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Kali ini, kita akan membahas apa itu peran dan apa itu kompetensi guru. Pertama, peran guru. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki peran dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, mengajar, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sekaligus, guru juga berperan dalam bentuk karakter dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Peran guru juga dicatat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 dan juga Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana isinya guru berperan sebagai agen pembelajaran atau learning agent untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peran utamanya meliputi keenam hal yang telah saya sebutkan tadi yang akan kita bahas satu persatu. Peran guru yang pertama itu guru sebagai pendidik. Seorang pendidik harus bisa menanamkan nilai moral, etika, disiplin, dan nilai karakter pada peserta didik. Seorang guru harus mampu menumbuhkan nilai toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan peserta didik. Bagaimana seorang guru dapat mengimplementasikan di sekolah? Yang pertama, memberikan teladan sikap jujur dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan melalui sikap, sopan santun, dan kejujuran yang dimilikinya. Yang kedua, membiasakan siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran. Ini adalah hal sederhana yang dapat kita mulai untuk membentuk karakter peserta didik dan menciptakan toleransi antara mereka. Yang ketiga, menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan kelas. Kita tahu bahwa siswa-siswi kita di kelas memiliki suku, agama, dan budaya yang berbeda. Seorang guru pendidik yang baik harus mampu membimbing peserta didik dan menanamkan nilai toleransi untuk menumbuhkan sikap yang saling menghargai antara siswa. Kedua, guru sebagai pengajar. Sebagai pengajar, guru berperan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kurikulum. Bagaimana seorang guru dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran? Yang pertama, guru mempersiapkan modul ajar dan perangkat pembelajaran. Seorang guru yang baik harus menyiapkan modul ajarnya dan juga perangkat pembelajaran. Agar apa? Agar pembelajaran dapat berjalan dengan terarah. Yang kedua, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan keaktifan siswa. Kita tahu bahwa siswa, termasuknya di SD, memiliki kebosanan yang cepat sekali. Jadi seorang guru harus bervariasi dalam menciptakan metode belajar agar siswa terus semangat dalam belajar. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Jadi seorang guru harus mampu menganalisis karakteristik kemampuan siswa agar guru dapat menciptakan atau menggunakan metode terbaik agar pembelajaran dapat sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu ada guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru berperan dalam membimbing peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajar serta masalah pribadi dan sosial. Bagaimana proses implementasinya? Yang pertama, guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa yang mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa setiap siswa kita di kelas tidak memiliki semua kemampuan sama. Jadi, bagi siswa kita yang memiliki kemampuan yang kurang, maka seorang guru berperan di situ dalam membimbing, memberi bimbingan lebih pada siswa tersebut. Mungkin mengajarnya lagi pada saat jam istirahat dan melakukan bimbingan yang lebih pada siswa. Kedua, membantu menyelesaikan konflik antar siswa. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik antar siswa. Bukan hanya sebagai pengajar, seorang guru juga berperan dalam memberikan nasihat dan juga bimbingan bagi peserta didik pada saat siswa mengalami konflik. Ketiga, bekerja sama dengan orang tua ataupun guru BK bila diperlukan. Dalam membimbing peserta didik, seorang guru perlu berkolaborasi dengan orang tua maupun guru BK. Agar apa? Permasalahan yang dialami peserta didik dapat dikomunikasikan dengan orang tua siswa, agar kita mengetahui solusi terbaik yang dapat kita ambil dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Keempat, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam menyediakan lingkungan dan sarana pembelajaran yang mendukung keaktifan siswa. Bagaimana proses implementasinya? Yang pertama, guru menyediakan media pembelajaran seperti gambar, video, dan alat peraga untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Kita
Terutama di SD kita tahu bahwa video ataupun alat peraga dan foto atau gambar itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Itu meningkatkan rasa ingin tahu siswa, rasa penasaran mereka sehingga mereka lebih tertarik dalam memulai pembelajaran. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Bagaimana kita dapat menerapkan ini? Sebelum memulai pembelajaran, seorang guru dapat memeriksa kerapian siswa, menyuruh siswa merapikan kelasnya, sehingga apa? Pada saat pembelajaran dilaksanakan, semuanya berjalan dengan aman dan nyaman. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Guru juga harus mampu menjadi pendengar yang baik bagi siswa. Jadi kita memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Itu dapat meningkatkan semangat belajar siswa, daya pikir kritis mereka, sehingga siswa melalui pertanyaan yang mereka berikan, mereka dapat bisa mengembangkan potensi mereka dan juga rasa ingin tahu mereka dalam belajar. Berikutnya yang kelima itu ada guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru berperan dalam memberikan dorongan dan semangat belajar pada peserta didik. Bagaimana kita dapat mengimplementasikannya? Yang pertama, guru memberikan pujian dan memberi penguatan positif. Pujian dan penguatan merupakan satu cara untuk kita dapat bisa dekat dengan peserta didik. Seorang peserta didik pastinya senang saat mendapatkan pujian. Bukan hanya pujian yang besar, kita bisa mulai dari pujian yang kecil, mengapresiasi mereka saat mereka mengerjakan tugas, melalui ice breaking, dan juga hal-hal lainnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa, guru dapat menunjuk peserta didik yang mungkin kurang aktif, yang mungkin pemalu, untuk menjadi ketua kelas atau membantu dalam mengabsen teman-temannya. Oleh sebab itu, peserta didik tersebut dapat tumbuh rasa percaya dirinya dan mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Yang ketiga, mendorong siswa agar aktif dan berani mencoba. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, seorang siswa bisa kita libatkan juga dalam kelompok. Dalam kelompok, pilih mereka sebagai ketua kelompok. Melalui kelompok diskusi tersebut, siswa dapat berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga siswa dapat tumbuh rasa keaktifan. Yang keenam, guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai dan mengevaluasi proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Bagaimana kita dapat mengimplementasikannya? Yang pertama itu, guru melaksanakan penilaian, baik itu penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. 3 hal ini dapat kita lakukan sebelum maupun sesudah pembelajaran agar kita dapat meningkatkan dalam pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, guru memberikan umpan balik atas hasil belajar siswa. Jadi, untuk meningkatkan semangat belajar siswa, kita harus bisa memberikan umpan balik pada siswa. Seperti apa? Memberikan penilaian, apresiasi, dan juga pujian kepada siswa. Melalui hal-hal tersebut, siswa akan semangat untuk memulai pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas mereka, dan juga senang saat mereka mendapatkan pujian. Yang ketiga, guru menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Dari evaluasi yang sudah kita lakukan, kita mengetahui apa saja kendala yang dialami peserta didik, apa saja kelemahan dalam proses pembelajaran sebelumnya, sehingga kita dapat mengoptimalkannya pada pembelajaran berikutnya. Setelah kita memahami apa itu peran guru, sekarang kita akan membahas mengenai kompetensi guru. Apa itu kompetensi guru? Kompetensi guru adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang wajib dimiliki serta dihayati oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya secara bertanggung jawab. Kompetensi guru juga tercatat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005, yang dimana guru memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama, pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempatnya, terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita akan bahas 4 hal itu satu persatu. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogi, adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman karakter siswa, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar siswa. Bagaimana kita dapat mengimplementasikannya? Implementasinya dapat kita wujudkan dalam pertama, memahami karakter dan kemampuan peserta didik. Karakter dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda tentunya menjadi tantangan dalam kita mewujudkan pengelolaan kelas yang baik jika kita tidak memahaminya. Jadi seorang guru dalam kompetensi pedagogi ini diminta dan diharapkan dapat memahami setiap karakter peserta didik juga kemampuannya. Agar apa? Seorang guru dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Perencanaan ini dapat berupa membuat modul ajar, LKPD, persiapan belajar yang lainnya seperti ice breaking, dan juga alat peraga. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Menilai dan mengevaluasi merupakan tahap yang sangat penting, karena dari penilaian yang kita lakukan, kita dapat mengoptimalkan pembelajaran berikutnya dari penilaian yang kita lakukan dari hasil belajar yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik sebelumnya. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian.
Ini berkaitan dengan karakter seorang guru. Personal mereka yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Untuk menjadi teladan, seorang guru harus memiliki sikap yang baik. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Yang pertama, bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Jadi seorang guru tidak hanya mengajarkan kedisiplinan kepada peserta didik, tapi seorang guru tersebut juga harus mampu mencontohkannya, seperti dalam kehadiran di kelas. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, sabar, dan arif. Ini berkaitan tentang bagaimana kita menghadapi siswa yang ribut ataupun siswa yang bermasalah. Bagaimana apa kalimat yang kita ucapkan itu merupakan salah satu bagian yang akan dinilai oleh siswa. Dari hal itu mereka dapat melihat bagaimana karakter gurunya, sikap gurunya. Oleh sebab itu, sikap kita akan menjadi contoh bagi peserta didik. Makanya seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik agar kita dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga, ada kompetensi sosial. Ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Bagaimana kita implementasikannya? Yang pertama, seorang guru harus mampu berkomunikasi secara santun dan efektif. Ini berkaitan tentang bagaimana seorang guru dapat mengelola kemampuan berkomunikasinya, baik itu dengan orang tua siswa, guru-guru lainnya, tenaga pendidik, dan juga dengan masyarakat. Yang kedua, bekerja sama dengan sesama guru. Ini sangat penting bagi seorang guru karena apa? Melalui komunikasi dengan sesama rekan guru, guru dapat menemukan metode mengajar yang tepat untuk siswa. Dari komunikasi dengan guru-guru dan rekan kerja, seorang guru dapat memahami permasalahan yang dialami oleh peserta didik sehingga mereka dapat menciptakan pembelajaran yang lebih nyaman bagi peserta didik. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat. Selain menjalin hubungan yang baik dengan guru dan juga peserta didik, seorang guru yang baik juga harus mampu menjalin hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Karena dari orang tua dan masyarakat, guru juga dapat mengetahui kendala yang dialami peserta didik, masalah-masalah mereka, kebiasaan pribadi mereka, dan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Dari situ guru dapat menciptakan dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan informasi yang diperoleh dari orang tua siswa. Yang keempat itu ada kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum, konsep, dan pola pikir keilmuan. Bagaimana proses implementasinya? Yang pertama, menguasai materi pembelajaran. Seorang guru yang baik harus mampu menguasai materi pembelajarannya sebelum mulai belajar. Karena apa? Saat seorang guru tidak mampu menguasai pembelajaran, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Maka semua informasi yang kita sampaikan bisa terjadi kesalahan dan juga tidak optimal. Yang kedua, memahami kurikulum yang berlaku. Seorang guru harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum yang ada. Kita tahu bahwa sekarang ada banyak perubahan kurikulum. Jadi, seorang guru harus terus mampu menyesuaikan diri dan menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan perubahan kurikulum tersebut. Yang ketiga, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Guru yang baik tidak boleh puas hanya kemampuan dasarnya saja, melainkan seorang guru harus terus mau belajar, mengembangkan kompetensinya, dan juga mengikuti pelatihan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri dalam proses pembelajaran sehingga kita dapat meningkatkan pembelajaran menjadi lebih baik. Baiklah, kita telah membahas mengenai apa saja peran dan kompetensi guru. Lalu, apakah yang kita peroleh dari hal itu? Sebagai guru, kita memiliki peran yang penting untuk menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, melainkan juga tentang mendidik dan memberi teladan bagi peserta didik. Kita sebagai calon guru harus terus mengembangkan kompetensi, dan juga kita harus memahami apa yang menjadi peran kita, menjaga sikap kepribadian, serta memiliki komitmen untuk meningkatkan peran guru dengan penuh tanggung jawab dan keahlian demi masa depan peserta didik dan bangsa. Kesimpulan yang dapat kita peroleh, peran dan kompetensi guru merupakan aspek yang paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Peran guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, fasilitator, motivator, dan evaluator hanya dapat dilaksanakan secara optimal apabila didukung oleh kompetensi, pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional yang dikuasai oleh seorang guru. Kompetensi menjadi dasar kemampuan guru dalam menjalankan setiap peran secara bertanggung jawab dan profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait peran dan kompetensi guru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.